teman-teman semuanya. Malam, Kak. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Tadi, jadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Oke? Oke, yuk. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Oke. Sebelumnya izinkan saya ya di sini untuk memperkenalkan diri saya kepada teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Kiki. Di sini saya akan mencoba belajar bersama dengan teman-teman semuanya mengenai apa ini digital marketing. Oke, sebelumnya tapi nggak afdol nih kalau kakak nggak kenal sama kalian semuanya. Jadi perkenalan satu persatu dulu ya, oke? Oke, nanti perkenalannya nama, terus hobi sama tertarik nggak? Apa yang kalian ketahui mengenai kegiatan penasaran, oke? Oke, kita perkenalan nih ya teman-teman. Dari paling ujung kiri kalau boleh tahu namanya siapa? Dari Bagas, nama panggilannya? Bagas, hobinya apa sih kalau boleh tahu? Mancing. Oh, mancing. Yang terlintas di otak Bagas dengan kata digital marketing atau pemasaran itu apa? Jual beli. Oh, jual beli. Oke, boleh sekali. Yang selanjutnya, boleh kenalan? Nama saya Dana Dedia. Oke, biasa dipanggil? Danu. Danu. Oke, hobinya apa kalau boleh tahu? Saya berenang. Oke. Sekarang yang terlintas di otak Danu mengenai digital marketing itu kira-kira apa? Promosi. Promosi, boleh sekali. Oke, yang selanjutnya, perkenalkan saya Farah Dika. Kemudian biasa dipanggil Farah. Hobinya apa sih? Membaca. Terakhir nih, paling pojok, boleh kenalan namanya siapa? Namanya Biasa Pascal. Oh, biasa dipanggil. Panggilannya Gandong. Hobinya apa sih? Main bola. Main bola. Oke. Kalau boleh tahu yang terlintas di otak Gandong ini apa? Jual beli barang. Jual beli barang. Oke teman-teman, jadi teman-teman secara singkat sudah tahu nih ya apa itu mengenai digital marketing. Oke, jadi izinkan kakak hari ini memperkenalkan tentang life skill. Kalau boleh tahu life skill itu apa? Tahu nggak? Ada yang tahu life skill itu apa? Belum tahu. Oke. Izinkan saya mengenalkan apa itu life skill terlebih dahulu ya. Oke, life skill itu semacam keterampilan hidup yang penting untuk kita miliki di era sekarang. Kalau boleh tahu, era sekarang itu era apa? Era digital. Era digital, betul sekali. Di mana kalau era digital itu peran dari kita manusia itu lebih tergeser sedikit digeser oleh yang namanya teknologi. Jadi salah satu skill atau keterampilan yang perlu teman-teman miliki itu mengenai penggunaan teknologi. Jadi teman-teman sekarang harus melek teknologi, baik itu teknologi di sekolah, di lingkungan masyarakat umum maupun teknologi dalam kegiatan kalian bersosialisasi dengan orang lain. Nah, salah satu manfaat teknologi yang dapat kita manfaatkan di era sekarang ini yaitu mengenai digital marketing. Kenapa? Karena saat ini kan sudah banyak ya platform digital yang muncul untuk kegiatan jual beli. Misalnya saja Shopee, Lazada, Tokopedia, ada lagi yang bisa menyebutkan platform jual beli online. Bukalapak, betul sekali Mas. JDID, betul sekali Mas. Bagas tahu nggak apa nih? Lazada, betul sekali. Apa lagi? Ada yang tahu? OLX, iya betul sekali. Nah, beberapa platform digital yang telah teman-teman sebutkan tadi itu gunanya untuk apa sih? Ada yang tahu? Jual beli barang kan bisa dilakukan secara langsung. Keuntungan dari penjualan secara online apa? Gratis, boleh sekali. Itu satu lagi. Murah, terus apa lagi? Harganya lebih terjangkau, mudah diakses, dan juga jangkauannya itu lebih luas. Jadi misalnya saja kan teman-teman kalau cari offline kan bisa mau cari yang ini satu nih dengan ukuran segini, toko satu habis. Kira-kira teman-teman untuk toko selanjutnya memerlukan waktu yang lebih lama, memerlukan bensin, memerlukan tenaga. Sedangkan dengan adanya teknologi
teknologi sekarang ini kalian hanya tinggal mengetik lewat Shopee, misalnya saja sepatu ukuran 45 itu akan muncul banyak sekali. Nah, itu memudahkan kita untuk melakukan pembelian barang. Jadi penting untuk kita saat ini mempelajari yang namanya digital marketing. Nah, dengan digital marketing ini dapat kita manfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan bisa misalnya saja dengan uang, dengan banyaknya relasi yang kita jalin. Terus apalagi kalau boleh tahu, ada yang tahu dengan pemasaran digital? Jangkauan lebih luas, konsumen lebih banyak, keuntungan jauh lebih besar jika kita bisa memanfaatkan secara maksimal. Oke, selanjutnya digital marketing. Nah, pengertian digital marketing bisa dilihat di slide teman-teman semuanya bahwa digital marketing merupakan sebuah proses jual beli di mana dengan memanfaatkan media sosial seperti yang telah kita sebutkan tadi yang bertujuan untuk mempromosikan atau menyebarluaskan suatu kegiatan khususnya pada produk di bidang ekonomi. Jadi fokus dari digital marketing ini untuk mempromosikan produk yang kita jual ke pasar yang jauh lebih luas daripada kita melakukan promosi secara offline. Oke, selanjutnya udah paham ini teman-teman semua mengenai digital marketing? Paham. Oke, baik. Selanjutnya fungsi dari digital marketing. Di slide ini dijelaskan bahwa fungsi dari digital marketing itu terdapat 4 fungsi. Dari 4 fungsi ini, teman-teman tahu fungsi yang mana kira-kira terlintas di otak kalian yang fungsi yang kalau yang nomor 3 tuh gini ada yang tahu nggak? Bisa membantu menjelaskan kakak? Promosi. Nah, promosi. Mas Galuh bisa dijelaskan mengenai fungsi digital marketing dalam bidang promosi itu gimana? Promosi, fungsi dari digital marketing dari media promosi maksudnya apa? Jangkauannya lebih luas kalau memakai digital marketing. Ya, oke, itu. Promosi ini berarti kita menawarkan kepada pasar yang lebih luas. Dengan promosi kita akan mendapatkan konsumen yang lebih luas dengan diharapkan keuntungan juga jauh lebih banyak. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu personalisasi konsumen. Personalisasi konsumen ini di mana kita misalnya saja kakak kan sebagai penjual. Fungsi dari personalisasi konsumen ini dengan kita melakukan digital marketing kan otomatis kita chat atau berhubungan gitu kan dengan konsumen melalui media sosial. Kita bisa bertanya mengenai nama, alamat dari konsumen, terus nomor HP, terus misalnya saja lebih secara privasi biasanya kan kalau mau ngirim barang lewat misalnya JNT, JNE kan memerlukan data-data dari konsumen kan. Nah, fungsi dari digital marketing itu yaitu personalisasi konsumen. Jadi dengan digital marketing ini kita jauh lebih tahu gimana sih identitas dari konsumen. Kalau beli offline kan belum tentu kan kita tahu gimana alamat konsumen, namanya siapa gitu. Nah, dengan digital marketing ini kita akan lebih tahu mengenai diri si konsumen. Nah, selanjutnya yaitu pelayanan konsumen. Maksud dari pelayanan konsumen ini dengan menggunakan digital marketing ini kita dapat melakukan pelayanan kepada konsumen jauh lebih lama, jauh lebih fleksibel, tidak terbatas tempat maupun waktu. Nah, kalau toko offline biasanya kan jam 8, jam 7 sudah tutup. Sedangkan kalau melalui media digital marketing ini, Shopee apakah jam 8 tutup? Enggak kan? Nah, itu pelayanan konsumen jauh lebih maksimal dan juga tidak terbatas dari waktu maupun tempat. Yang ketiga dari fungsi privasi konsumen. Nah, ada yang tahu nggak bedanya dari personalisasi konsumen dan juga privasi konsumen? Kira-kira apa? Belum tahu. Nah, kalau privasi konsumen ini kan yang chat biasanya antara pembeli dan juga penjual total. Nggak ada, biasanya pihak ketiga itu nggak ada. Nah, disitulah fungsi dari digital marketing yaitu privasi konsumen. Jadi identitas, walaupun penjual tahu identitas dari konsumen, tapi identitas dari konsumen itu juga terprivasi oleh yang namanya sistem. Sistem itu tadi merupakan sebuah platform yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan pemasaran secara digital. Jadi dari keempat fungsi ini ada teman-teman yang belum paham? Oke, boleh. Nomor berapa yang belum paham, Mas Galuh?
Nomor satu, belum pahamnya kira-kira gimana? Personalisasi konsumen. Personalisasinya. Personalisasi itu gimana gitu ya? Nah, personalisasi di sini tuh person kan berarti orang diri dari konsumen. Misalnya saja Mas Gandrung biasanya kalau beli sepatu di mana? Kalau Offline. Pasar wedi. pasar Wedi. Apakah ketika kamu beli di pasar Wedi ditanya namanya siapa, nomor KTP, kalau nomor HP-nya berapa, alamatnya di mana? Apakah ditanya begitu? Ya, kalau beli di Shopee, ketika kita akan membeli suatu barang dan biasanya dikirim melalui media JNE, itu ditanya nggak nama, nomor HP, alamat lengkap, ditanya. Nah, itu dari personalisasi konsumen. Jadi data diri dari konsumen itu lebih kok terbatas, tidak terbatas, tapi lebih luas, tapi juga lebih terprivasi. Ya, betul sekali. Oke, kita bergeser. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari media digital marketing. Ada berapa manfaat di situ teman-teman semuanya? Oke, yang pertama, membangun personal dan juga produk branding. Ada yang tahu maksudnya? Oke, membangun personal dan juga produk branding. Membangun personal tadi yaitu membangun kedekatan kita dengan konsumen. Misalnya saja kan kakak di sini jualan. Dengan adanya digital marketing ini, kakak jauh lebih merasa dekat dengan konsumen. Misalnya saja setelah konsumen membeli, kita bisa bertanya, gimana nih setelah kamu beli produkku, reviewnya dong, gimana perasaan kamu, kekurangannya gimana, terus masukannya gimana. Nah itu, testimoni itu yang namanya membangun personal. Nah selanjutnya membangun produk branding. Produk branding ini sangat penting dalam kita melakukan digital marketing, karena apa? Dengan kita melakukan branding itu misalnya saja kita punya produk sepatu nih, kira-kira kalau sepatu itu dinamai nggak? Misalnya saja produknya namanya apa gitu. Nah itulah namanya branding, dimana nama dari produk yang kita jual itu bisa dikenal oleh konsumen. Misalnya saja yang terlintas di otak teman-teman mengenai mie sedap, kemasannya terlintas nggak? Walaupun nggak ada. Nah itu namanya branding, dimana walaupun barangnya nggak ada, tapi ketika sudah disebut kalian langsung terlintas gitu, itu namanya branding. Nah fungsi dari digital marketing ini memudahkan kita untuk membangun branding produk yang kita jual kepada konsumen. Oke, menjangkau target pasar yang luas. Intinya saja nih teman-teman Adimas. Kira-kira Adimas itu target pasarnya di mana? Di pasar logika atau di Klaten secara menyeluruh? Di pasar logika dan juga sekitarnya. Itu kira-kira terbatas atau tidak? Nah, fungsi dari digital marketing ini untuk memperluas jangkauan pasar dari produk yang kita jual. Misalnya saja kita Shopee, kita bisa nggak pesan barang dari luar negeri? Bisa. Nah itu manfaat dari digital marketing, di mana produk yang kita jual itu jauh lebih luas pasarnya daripada kita menjual secara offline. Oke, yang terakhir yaitu lebih murah dan juga efektif. Dari pengalaman teman-teman semua ya, ketika membeli produk di Shopee, kira-kira lebih murah di Shopee atau di offline? Kira-kira kenapa sih bisa lebih murah? Nah itu biasanya lebih banyak promo, lebih ada gratis ongkir. Nah dari situ kan harganya bisa jauh lebih murah. Efektifnya gimana? Ketika kita membeli produk dari Shopee, otomatis kita tidak perlu melakukan perjalanan dari satu toko ke toko yang lain. Jadi misalnya saja kita mau beli sepatu di toko ini, membeli tas di toko B, sepatu di toko A. Apakah itu memerlukan tenaga yang cukup besar dibanding kita membeli secara offline? Tidak. Nah, itu tadi lebih efektif. Jadi ketika kita membeli sesuatu secara offline, itu akan lebih terbatas kepada waktu dan juga dibandingkan kita membeli secara online. Oke, sampai sini kira-kira dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, belum. Oke. Selanjutnya jenis-jenis mengenai digital marketing. Ini sebenarnya tidak terlalu penting, jadi kita
hanya sebutkan saja, tidak kita jelaskan secara mendetail gitu ya teman-teman. Ada berapa jenis di sini? Oke, yang pertama website. Teman-teman tahu nggak sih apa itu website? Tahu kan? Kira-kira apa website? Boleh dijelaskan, Mas Bagas? Apa sih website itu? Website. Mas Fajar kira-kira tahu website nggak Mas Fajar? Nggak tahu. Oh, belum tahu. Oke, website. Website itu misalnya saja alamat domain atau link yang bisa kita apa? Loh. Oh, oke, ya boleh. Oke. Website itu semacam alamat link atau domain yang bisa kita akses untuk masuk ke dalam suatu istilahnya rumah gitu ya. Rumah dari suatu suatu sistem istilahnya gitu ya, situs internet. Nah, situs SEC, Search Engine Marketing ini lebih ke pencarian secara pemasaran secara online gitu ya. Yang selanjutnya sosial media marketing. Nah, sosial media marketing ini yang akan kita bahas lebih mendalam pada hari ini. Gimana sosial media marketing ini tadi ada beberapa jenis ya teman-teman. Ada yang dari TikTok Shop, ada yang dari marketplace di Facebook, ada yang dari Instagram. Instagram kan sekarang juga ada fitur jual beli secara online. Nah, gimana dengan sosial media marketing ini pemasaran yang kita lakukan itu jauh lebih luas dan juga lebih efektif maupun efisien. Yang selanjutnya online advertising. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai online advertising. Dari teman-teman semua mengenai online advertising ini ada tahu sih apa itu online advertising? Tahu. Jadi online advertising ini lebih kepada iklan yang kita lakukan secara online atau melalui media digital. Di sini ada yang punya Instagram, punya. Nah, ketika kita melihat Instastory, biasanya muncul iklan nggak sih teman-teman? Nah, itulah yang dinamakan online advertising. Ini gimana? Dengan misalnya saja ya Instagram, kita dapat melakukan fitur pengiklanan suatu produk secara online. Selanjutnya email marketing. Email, teman-teman sudah nggak tabu mengenai email kan? Nah, dengan sebenarnya email antara email pribadi dengan email bisnis itu berbeda. Bedanya di mana? Di mana kita ketika menggunakan email bisnis ini, kita akan dimudahkan mengakses beberapa fitur yang disediakan oleh Google mengenai kegiatan bisnis atau jual beli. Jadi ketika misalnya di masa yang mendatang teman-teman ada keinginan untuk melakukan penjualan produk, saya sarankan teman-teman membuat email tersendiri antara email pribadi dengan email berjualan. Karena apa? Dengan email bisnis ini teman-teman akan mendapatkan fitur bisnis secara lebih banyak daripada ketika kita menggunakan email pribadi. Oke, yang terakhir yaitu video marketing. Di benak teman-teman semuanya, video marketing ini berhubungan dengan apa? Pemasaran Aplikasi apa sih? Apa kalau tentang video itu? TikTok. Nah, video marketing ini yaitu teknik pemasaran yang kita gunakan menggunakan video. Biasanya kan teman-teman punya TikTok semuanya kan ini. Nah, dengan video marketing ini biasanya teman-teman lebih tertarik atau lebih merasa bosan? Nah, dari dengan video marketing ini, ketika kita akan membeli suatu produk, biasanya kan lewat video itu akan di-review kan, gimana nih kualitas produk, gimana nih tanggapan pembeli tentang produk. Dan dengan video marketing ini, kegiatan yang kita lakukan, kegiatan pemasaran di sini lebih maksimal. Oke teman-teman, jadi beberapa jenis ini yang ingin ditanyakan. Belum ada. Yaitu pemasaran melalui platform digital, di mana fokus kita pada malam hari ini yaitu mengenai sosial media, Facebook dan juga Instagram. Di 10 teman-teman di sini ada yang nggak punya Facebook? Saya juga nggak punya sih. Oke, Danu punya Facebook. Para punyanya Instagram, Aki punya Facebook? Saja punya Instagram. Oh, berarti pernah punya. Maksudnya dulu sekarang artinya tidak asing kan dengan fitur-fitur
fitur yang disediakan oleh Facebook. Tidak bagus, tidak punya. Fitur-fitur yang disediakan oleh Facebook tidak asli. Maksudnya pernah kalian lihat gimana tampilan Facebook di fanpage awal, misalnya buka beranda, buka message itu tidak asik kan? Oke, jadi bisa dipraktekkan dari beberapa langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Halo ayang. Oke, ada yang bisa sudah login Instagram semuanya? Wah. Oke, selanjutnya sudah masuk ke halaman pengaturan. Sudah. Wah. Nah, kita akan memilih ini kan akun profesional. Coba Pak yang Sudah. sudah? Ya. Oke. Nah, ini mengenai tips dan juga trik yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan penjualan produk secara online atau melalui media digital. Ada berapa ini teman-teman? Ada 5. Oke, yang pertama, tips dan trik pertama yaitu kejelasan nama pada bio dan juga menyertakan lokasi bisnis produk yang kita jual. Nah, kejelasan nama pada bio, ada yang bisa menjelaskan maksudnya? Kejelasan nama, nilai saja kan Mas Danu akan menjual citos. Nah, di bio itu sampean tulis misalnya saja citos tipis Klaten mantap. Nah itu, nah terus lokasi Klaten kan kita lokasi kan, terus nomor yang bisa dihubungi, sistemnya gimana, pembayarannya gimana, sebisa mungkin itu kita taruh di bio Instagram ataupun Facebook yang kita nih. Yang kedua yaitu memperhatikan jam postingan. Teman-teman tahu nggak sih kalau media sosial itu mempunyai jam postingannya sendiri-sendiri? Belum tahu. Nah sebenarnya di IG, di Facebook, di TikTok itu memiliki jam postingan tersendiri. Dan usahakan ketika kita melakukan posting produk itu di luar jam sibuk kerja. Jam sibuk kerja itu biasanya jam berapa kira-kira? Jam 7 sampai jam 12 atau jam 11. Nah, memang jam 12 sampai jam 1 kan jam jeda istirahat. Nah, itu jam 2 sampai jam 4 itu biasanya kan jam kerja. Nah, kita lakukan postingan produk di luar dari jam kerja. Tujuannya apa? Agar
pemirsa dari produk yang kita jual itu jauh lebih efektif dan juga lebih luas dijangkau. Selanjutnya yaitu optimalisasi fitur bio atau profil pada akun sosial media. Nah, yang ini hampir sama seperti yang ini ya. Bedanya apa? Dimana kalau optimalisasi fitur ini lebih kita menghubungkan akun yang kita miliki dengan akun kita yang lain. Misalnya saja dengan link web, link milkshake, dan lain-lain. Ada yang tahu kan kayak milkshake gitu. Selanjutnya yaitu optimalisasi hashtag. Nah, ketika kita akan melakukan kegiatan posting produk, itu bisa mungkin kita melakukan hashtag, menuliskan hashtag tertentu mengenai produk yang kita jual. Misalnya saja kan sepatu Mas Bandung, kita hashtagnya sepatu karate, sepatu ori, sepatu Adidas, sepatu Vans, sepatu ini. Nah, tujuannya apa? Dengan optimalisasi hashtag ini, postingan kita akan terjangkau akun yang lebih luas. Yang terakhir yaitu membuat schedule atau timeline postingan. Nah, maksud dari membuat schedule ini, jadi ketika kita akan melakukan posting produk, kita jangan sering-sering posting. Misalnya saja sebisa mungkin, misalnya saja sehari kita posting 2 kali. Otomatis kita memposting hari-hari berikutnya juga 2 kali. Hari Selasa 2 kali, hari Rabu 2 kali, Kamis 2 kali, sampai hari Senin 1 kali. Jangan sampai misalnya saja kita hari Senin hanya memposting 4, hari Senin posting 4 kali, kalau hari Selasa nggak posting. Itu jauh kurang lebih efisien daripada kita memposting satu produk setiap. Oke, nah itu tadi teman-teman dari beberapa penjelasan mengenai digital marketing yang sudah saya jelaskan. Kira-kira dari teman-teman semuanya, apakah sudah tertarik untuk menggeluti dunia digital marketing ini? Tertarik untuk berjualan sesuatu? Tertarik kan? Oke. Nah, menurut teman-teman, ketika teman-teman melakukan penjualan secara digital ini, manfaat yang lebih dapat kita rasakan sebagai kita kan masih pelajar di sini. Nah, itu apa aja sih? Kita memposisikan diri sebagai pelajar di sini, bukan sebagai penjual. Kira-kira dengan melakukan penjualan secara digital ini apa? Bisa dijelaskan satu? Kita mendapatkan diri sebagai penjual apa? Sebagai pelajar. Tapi kita juga sebagai penjual. Bukan penjual yang orang penjual, tapi penjual sebagai pelajar. Nah, penghasilan sampingan. Oke, Mas Bagas apa? Kira-kira ketika kita menjadi pelajar, tapi kita juga nyambi gitu. Apa? Nah, pengalaman ini tidak bisa kita beli secara instan. Di mana pengalaman ini dapat kita dapatkan ketika kita sudah menjalani sesuatu. Oke, yang ketiga, ada yang tahu nggak apa sih manfaat dari kita melakukan kegiatan ini? Otomatis ketika kita melakukan kegiatan ini, koneksi kita dengan orang lain itu akan terjalin. Dengan adanya koneksi ini akan memudahkan kita menjalani kehidupan. Lihat saja, kita kan dengan ini kan jauh lebih kenal konsumen tadi. Misalnya suatu saat kita hanya melukis di daerah sini, kan nggak selamanya kita akan di sana kan. Nah, dengan kita melakukan kegiatan penjualan ini, setidaknya kita akan menambah teman yang kita miliki yang bisa membantu kita ketika kita mengalami keadaan yang kesulitan. Itu sekali. Nah, kita jadi teman-teman sudah tertarik ya ini? Tertarik. Nah, oke teman-teman, terima kasih semuanya. Itu tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan dari digital marketing dan juga packaging. Dari 2 materi tadi, kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Atau Oke, yuk. Sebelum kita akhiri, teman-teman duduk ya dulu. Rompal sih yang mejong.
Video. Oke, sudah. Oke, jadi Iki mau. oke, disimpan dulu HP-nya, kita tutup. Sudah. Oke, demikian sedikit live skill yang saya berikan kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat dalam kehidupan teman-teman untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Berdoa apa mendapat kepercayaan masing-masing berdoa tidak dibatasi. Oke, sekian pertemuan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap puasa, jangan bolong lagi, jangan lupa sahur buat teman-teman semuanya. Kita akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.